Menanggapi demonstrasi pendukung Gubernur Papua, Lukas NMB, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muldoko, mengatakan kepada media, apa perlu TNI dikerahkan cukup mengejutkan. Permasalahannya apakah hal tersebut merupakan ranah TNI untuk melakukan penjemputan terhadap Gubernur Papua yang sudah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus gratifikasi. Pasca ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB sama sekali belum pernah hadir ke gedung KPK. Yang hadir ke gedung KPK adalah tim kuasa hukum Lukas NMB, yang menjelaskan bahwa Lukas NMB dalam kondisi sakit dan tidak bisa memenuhi panggilan KPK di Jakarta. Selain itu, dalam sebuah wawancara di media, pengacara Lukas NMB, Stefanus Roy Renin, mengatakan bahwa penetapan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi gratifikasi tidaklah murni masalah hukum. Dia mengatakan bahwa penetapan tersebut syarat muatan politis dan kekuasaan. Tak tanggung-tanggung, Stefanus menjelaskan bahwa ada peran Kepala BIN, Budi Gunawan, dan mantan Kapolri, Tito Karnavian, atas penetapan Lukas NMB sebagai tersangka korupsi oleh KPK. Menurut Stefanus, BG dan Tito pernah menemui Lukas NMB memintanya untuk mengangkat Jenderal Polisi Paulus Waterpauw sebagai wakil Gubernur Papua. Antara permintaan tersebut tidak dikabulkan, akhirnya Lukas NMB ditersangkakan oleh KPK. Lalu yang terjadi saat ini, statement Kepala KSP Muldoko yang mengatakan apakah TNI perlu dikerahkan untuk merespon penolakan Lukas NMB terhadap panggilan KPK. Apakah hal tersebut adalah hal yang wajar disampaikan seorang Kepala KSP? Dalam hal ini mestinya KPK lah yang menyampaikan terkait penanganan Lukas NMB tersebut. Kalau mereka dalam perlindungan masyarakat yang apa dalam pengaruhnya Lukas NMB, apa perlu TNI dikerahkan untuk itu? Kalau diperlukan ya apa boleh buat. Dalam situasi yang sedang memanas di Papua saat ini, bukankah statement Muldoko tersebut akan justru membuat situasi di Papua akan memanas? Jangan justru kebijakan afirmatif itu diselewengkan untuk kepentingan pribadi. Kita tunggu saja proses hukumnya. Saya tidak berhak mengadili, tidak. Tetapi intinya adalah siapapun harus mempertanggungjawabkan di depan hukum. KPK harus bekerja lebih keras lagi untuk mengambil langkah-langkah atau proses hukum. Dalam situasi seperti saat ini, mestinya setiap pihak harus menahan diri untuk menyampaikan statement-statement yang justru dapat menjadi kontraproduktif dalam situasi yang ada sekarang. Proses hukum terhadap Gubernur Papua Lukas NMB mestinya ditangani secara cepat dan profesional oleh KPK. Jangan sampai proses hukum ini menciptakan situasi yang tidak kondusif di Papua. Karena jika itu yang terjadi, maka yang dirugikan adalah seluruh masyarakat Papua karena kondisi Papua